Siapa namanya? Silakan diulangin apa yang sampaikan tadi. Terus? Itu aja. Ya, Z, silakan Z. Z. Pertama, ngeprint Minangan sama Baraba. Kedua, baca puisi. Patok 5 menit. Sudah. Terus disuruh baca puisi, maju bergantian 2 orang, nyanyi 1 lagu bebas, sama makamnya 5 menit. Pas pertama masuk dia ngomongin Jogja, Malang sama Jakarta. Tapi yang diajak ngomong, yang diajak podcast itu si Jogja sama si Malang, si Jakartanya enggak. Nah itu kan Agung mah ngomong ingin si Jogja, tapi si Jogja nih agak nyambung. Nah setelah itu nulis disuruh Aguma, yaitu nge-print naskah tentang Pinangan dan Baraba, berwarna kuning. Terus minggu puisi 2 orang dari absen pertama sampai seterusnya bergantian. Nah setelah itu minggu depannya nyanyi 1 lagu bebas. Terus minggu depannya lagi pantomim berdurasi 5 menit dan harus sudah selesai di minggu itu. Diselesaikan dalam waktu 1 hari. Sudah. Jadi di jam pertama tadi saya sudah menyampaikan secara rinci, secara gamblang dan pelan-pelan. Kita mulai dari Bukodimah antara Jogja, Malang, dan Jakarta, sampai kemudian kita kembali ke kota metro dan mencoba melihat teman-teman yang berlibur di kota metro. Jadi memang ada bedanya antara Jogja, Malang, Jakarta, dan yang tidak liburan di kali ini. Nah di semester genap ini, ya di semester genap ini bisa kita lihat apa yang tadi sudah sampaikan, ternyata masih ada beberapa teman-teman yang belum. Nah ini terkait dengan pelajaran teater, melihat dan mendengar. Ternyata mendengar itu tidak mudah, melihat itu ternyata tidak gampang. Ini persoalannya adalah kalian punya beban. Sebenarnya dari semua yang apa sampaikan tadi itu semestinya kalian bisa menyampaikan dengan gaya bahasa sendiri. Poinnya nyampe, intisarinya nyampe, tetapi kalian punya redaksional sendiri, punya cara sendiri. Itu yang namanya literasi. Teater mengajarkan kepada peserta didik atau siapapun orang-orang di luar sana yang belajar teater tentang berbicara, literasi, membaca. Literasi itu membaca, melihat itu membaca, mendengar itu membaca. Makanya dari awal pertama kali kita ketemu itu, kenapa saya meminta kalian lihat dan perhatikan ketika Duma berbicara di depan kelas. Tujuan utamanya adalah, kalau bicara agama adalah attitude, sopan santun, tata krama, dan lain-lain. Tetapi ketika kita bicara masalah dinamika pendidikan, itu bicara tentang intelektual. Nah, intelektual itu ketika seseorang banyak membaca, ya, ketika seseorang banyak membaca, itu akan banyak yang dia sampaikan. Makanya lihat dan perhatikan. Kemudian catat poin-poin apa yang menjadi poin mendasar.
Nah, poin-poin mendasar itu kemudian dikembangkan. Itu yang dimaksud dengan improvisasi. Ya. Nah, ini ini semester genap. Kita punya Januari, Februari, Maret insya Allah libur sebulan. April, Mei, Juni, Juli itu barangkali tidak kondusif. Jadi Januari, Februari kita akan tuntaskan pengambilan penilaian. April, Mei kita akan remet-remet perbaikan-perbaikan. Jadi teman-teman punya waktu yang banyak untuk benar-benar memperbaiki nilai. Minta tolong jangan ogah-ogahan. Ya, minta tolong jangan ogah-ogahan. Tolong datanya, WiFi-nya jangan sayang untuk lihat YouTube atau di Google supaya mempermudah tugasnya. Ingat ya, redaksinya adalah semua guru yang ada di sini bukan nyuruh. Itu juga yang disampaikan oleh mesin dan yang lain-lainnya. Ada kata suruh. Yang namanya suruh itu adalah ketika umpamanya di kafe gitu. Mohon maaf Pak, meja nomor berapa? Nomor 2. Pesan apa Pak? Burger dengan? Ada lagi? Kopi. Tunggu bentar ya Pak. Oke. Nah, itu yang namanya disuruh. Ya, itu yang namanya disuruh. Ya, dia disuruh oleh majikan tempat di mana dia bekerja karena ada konsumen. Nah, kalian bukan. Kalian adalah pendidik. Kalian adalah peserta didik. Ya, jadi Januari, Februari, kemudian Maret, April, Mei, Juni. Jadi minta tolong mulai minggu depan kita selesaikan sesuai dengan urutan pertama absen. Gitu ya. Baik, oke, silakan. Jangan sedih gitu, boy. Udah kayak Izan santai loh, boy. Oke, silakan duduk.